Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 8 yaitu Interest Rate Risk 1. Ada saya Azra Marsyadinur, lalu ada Beatrice Alicia, dan ada Yasya, ada Nabila Putri, dan juga ada Adinda Sabelia. Pertama itu ada level and movement of interest rate. Boleh nih. Pertama, ada repricing model. Model repricing ini atau pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan dan sebagian besar di Amerika. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas akuntansi nilai buku dari kesenjangan penetapan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode tertentu dari periode waktu. Repricing gap itu perbedaan antara aset yang suku bunga akan dihargai kembali atau diubah atas beberapa masa depan periode. Lalu dia sensitif terhadap tingkat aset dan kewajiban yang suku bunganya akan dihargai kembali atau berubah beberapa periode mendatang. Kewajiban yang peka terhadap suku bunga. Next. Di bawah pendekatan penetapan harga, bank komersial melaporkan setiap 3 bulan sesuai permintaan laporan. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo, misalnya yang pertama 1 hari, lalu yang kedua itu lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, lalu yang ketiga dari 3 bulan sampai 6 bulan, keempat ada 6 bulan sampai 12 bulan, lalu ada 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang terakhir ada itu lebih dari 5 tahun. Sebuah bank itu melaporkan kesenjangan di setiap jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL. Itu di neraca. Tingkat sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas itu dinilai kembali pada atau mendekati tingkat suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo. Repricing itu bisa jadi sensitif. Repricing itu bisa menjadi mengukur dari repricing itu. Lalu ada rate sensitive asset or liability, itu sebuah aset atau kewajiban yang dihargai kembali pada harga dekat pasar saat ini dengan suku bunga dalam waktu jatuh tempo. Boleh next. Dari model repricing ini terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menunjukkan exposure pendapatan bunga bersih atau exposure keuntungan lembaga keuangan perubahan suku bunga dalam jatuh tempo yang berbeda. Misalnya lembaga keuangan memiliki perbedaan negatif 10 juta antara aset dan kewajibannya. Lalu harga kembali dalam 1 hari atau one day paket. Dengan demikian, negatif itu RSA lebih kecil daripada RSL dan memaparkan lembaga keuangan ke resiko pembiayaan kembali karena kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan laba bersih lembaga keuangan pendapatan bunga karena lembaga keuangan memiliki kewajiban yang lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset dalam hal ini. Itu bucket. Lalu ada risiko pembiayaan kembali adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunganya itu sendiri. Boleh next. Nah, lalu sebaliknya, jika lembaga keuangan memiliki positif 20 juta selisih antara aset dan liabilitas yang dinilai ulang dengan dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan, itu memiliki celah positif, yang berarti RSA lebih besar daripada RSL. Periode ini dan terkena reinvestasi mempertaruhkan. Dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, lembaga keuangan menghadapi ketidakpastian tentang tingkat suku bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang lebih lama. Demikian,
Penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan bunga bersih lembaga keuangan penghasilan, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus untuk ukurannya itu ada delta NII, yaitu dia perubahan dalam net interest income dalam satu kali maturity bucket. Lalu ada gap, yaitu ukuran uang, ukuran dolar ya. Ada book value dari rate sensitive asset. Lalu yang ketiga ada delta R, yaitu dia perubahan level dari interest rate itu sendiri. Dan rumus delta NII dengan gap itu dikali dengan delta R, yang berarti delta R sama dengan dikurang RSL dikali dengan delta R. Boleh nih. Lalu ada rate sensitive asset. Kalau melihat ke bawah sisi aset neraca, tabel sebelah kiri ini, itu dapat melihat aset sensitif tingkat 1 tahun, yaitu RSA. Pertama ada pinjaman konsumen jangka pendek, itu sebesar 50 juta. Ini membuat harga pada akhir tahun dan hanya membuat up 1 tahun. Lalu yang kedua itu ada bills 3 bulan sebesar 30 juta. Itu dihargai kembali pada saat jatuh tempo atau rollover 3 bulan. Yang ketiga itu ada uang 6 bulan sebesar 35 juta. Ini dihargai kembali pada saat jatuh tempo atau rollover setiap bulan. Dan yang terakhir ada hipotek. Suku bunga mengambang 30 tahun sebesar 40 juta. Ini adalah repricing, yaitu hipotek tarif diatur ulang setiap pembelian dari 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini terhadap suku bunga aset dalam konteks model penetapan harga kembali dengan cakrawala penetapan harga 1 tahun. Next. Lalu ada rate sensitive asset. Rate sensitive asset ini menjumlahkan keempat item ini dan menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 tahun atau RSA sebesar 155 juta dolar. Aset 115 juta dolar yang tersisa tidak sensitif terhadap tingkat cakrawala penetapan harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun depan. Meskipun 115 juta dolar dalam bentuk pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury 3 tahun dan 10 tahun, hipotek suku bunga tetap menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan karena suku bunga atau aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka tetap selama tahun depan. Lalu ada rate sensitive liabilities. Liabilities-nya ini di sini ada equity capital fix sebesar 20 dolar, demand deposit 40 dolar, passbook saving 30 dolar, 3 months CDs 40 dolar, 3 months bankers acceptance 20 dolar, 6 months commercial paper 60 dolar, 1 year time deposit 20 dolar, dan 2 year time deposit 40 dolar. Jadi liabilities-nya ada 270 dolar. Melihat ke sisi kewajiban neraca pada tabel di samping, kita melihat item kewajiban berikut dengan jelas sesuai dengan tingkat 1 tahun atau uji sensitivitas penetapan harga kembali. Yang pertama, 3 months CDs itu 40 juta dolar. Jatuh temponya dalam 3 bulan dan dihargai kembali berputar. Yang kedua, penerimaan bankir 3 bulan sebesar 20 juta dolar. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali pada rollover. Lalu, surat kabar komersial yang 6 bulan sebesar 60 juta dolar itu matang dan dihargai setiap 6 bulan. Lalu yang keempat, deposito berjangka 1 tahun sebesar 20 juta dolar itu mendapatkan reprice tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item yang tadi itu menghasilkan kewajiban sensitif tarif atau RSL 1 tahun sebesar 140 juta dolar. Sisa 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tarif selama 1 tahun. Modal ekuitas 20 juta dolar dan deposito giro 40 juta dolar tidak membayar bunga dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tidak membayar.
penghematan buku tabungan sebesar 30 juta dolar dan 40 juta dolar dalam bentuk deposito berjangka 2 tahun menghasilkan beban bunga selama 1 tahun ke depan. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat umum dan perubahan suku bunga. Jadi kami mengklasifikasikan item ini sebagai kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif. Lalu ada Gayson inclusion, tingkat bunga eksplisit atau giro adalah 0 menurut peraturan. Lebih jauh, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada akun transaksi seperti akun sekarang, tarif yang dibayarkan oleh lembaga keuangan tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat umum suku bunga, khususnya ketika tingkat bunga suku bunga secara umum meningkat. Apalagi banyak giro yang bertindak sebagai simpanan inti bagi lembaga keuangan. Artinya, mereka adalah sumber jangka panjang dana. Core deposit itu bertindak sebagai financial institution jangka panjang sumber dana. For inclusion, meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena lembaga keuangan tidak mengenakan biaya yang sepenuhnya menutupi biaya mereka untuk pelayanan pemeriksaan. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik atau lari permintaan mereka yaitu deposito, dan memaksa bank untuk menggantinya dengan hasil yang lebih tinggi. Bantalan bunga, dana yang sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif itu tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang memegang dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada bunga rendah menilai lingkungan. Argumen serupa untuk dan menentang penyertaan rekening tabungan buku tabungan retail dapat dibuat. Meskipun peraturan Federal Reserve membatasi tarif maksimum untuk dikenakan biaya untuk rekening ini dihapuskan pada Maret 1986, bank masih menyesuaikan ini tarif hanya saja sudah jarang. Namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini ketika suku bunga naik dan memaksa bank melakukan substitusi dana yang lebih mahal. Empat, kewajiban yang telah diganti harganya itu 140 juta dolar dari 40 dolar ditambah 20 dolar ditambah 60 dolar ditambah 20 dolar. Dan 4 aset yang diubah harganya berjumlah 155 juta dolar. Dari 50 dolar ditambah 30 dolar ditambah 35 dolar ditambah 40 dolar. Mengingat hal ini, kumulatif 1 tahun repricing gap atau CGAP untuk bank adalah sama dengan 1 year rate sensitive asset dikurang 1 year rate sensitive liabilities. Jadi 155 miliar juta dikurang 140 juta sama dengan 15 juta. Seringkali lembaga keuangan menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset A. Namun umumnya disebut sebagai rasio kesenjangan atau gap ratio. Rumusnya itu CJAP dikurang aset. Jadi 15 juta dolar dibagi 270 juta dolar, hasilnya 5,6%. Mengekspresikan kesenjangan penetapan harga dengan cara ini berguna karena memberitahu kita yang pertama itu ada eksposur risiko suku bunga, jadi si GAP-nya ini positif atau negatif, dan skalanya eksposur seperti yang ditunjukkan dengan membagi kesenjangan dengan ukuran aset lembaga. Contohnya, financial institution memiliki RSA 5,6% lebih banyak daripada RSL dalam waktu 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio kesenjangan ini digunakan oleh regulator. Equal change in rates on RSA and RSL. CGAP effect ini adalah hubungan antara perubahan minat tarif dan perubahan dalam pendapatan bunga bersih. CGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga lembaga keuangan. Di tabel di bawah ini merupakan sorotan hubungan antara CGAP dan perubahan NII ketika suku bunga berubah untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya ketika CGAP positif atau financial institution memiliki lebih banyak RSA daripada RSL. NII akan naik ketika suku bunga bank naik. Baris 1 pada tabel di bawah ini karena pendapatan bunga meningkat lebih dari biaya bunga. Selanjutnya, dari persamaan tersebut terlihat bahwa semakin besar nilai absolut CGAP, semakin besar pula perubahan yang diharapkan dalam
net interest income, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan lembaga keuangan pendapatan bunga relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGAP positif, perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, lembaga keuangan akan ingin CGAP-nya positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CGAP negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSE dan RSL, net interest income akan turun atau karena lembaga keuangan memiliki lebih banyak RSL daripada RSE. Jika tertarik tarif turun sama untuk RSE dan RSL, net interest income akan meningkatkan ketika CGAP adalah negatif. Ketika suku bunga turun, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum, ketika CGAP negatif, perubahan net interest income berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Jadi, lembaga keuangan ingin CGAP-nya negatif ketika suku bunga diperkirakan akan turun. Kami menyebut hubungan ini sebagai efek dari CGAP. Selanjutnya, unequal change in rates on RSE and RSL. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih sebagai suku bunga berubah dengan asumsi bahwa perubahan tarif pada RSE persis sama dengan perubahan dalam suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi tingkat suku bunga menyebar di antara suku bunga pada RSE dan RSL tetap tidak berubah. Hal ini tidak sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif di RSE umumnya berbeda dari yang ada di RSL, yaitu selisih antara suku bunga pada aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat tarif ini. Berikut merupakan gambar plot suku bunga CD triwulan atau kewajiban dan suku bunga pinjaman utama atau aset untuk periode dari tahun 90 hingga 2015 yang mengalami fluktuasi yang tidak konstan. Perhatikan bahwa meskipun harga umumnya bergerak ke arah yang sama, mereka tidak berkorelasi sempurna. Dalam hal ini, saat kami mempertimbangkan dampak perubahan tarif pada net interest income, kami memiliki efek spread selain efek CGAP. Jika selisih antara suku bunga RSE dan RSL meningkat, saat suku bunga naik atau jatuh, pendapatan bunga meningkat atau menurun lebih atau kurang dari beban bunga. Itu hasilnya adalah peningkatan dari net interest income. Sebaliknya, jika spread antara kurs pada RSE dan RSL menurun, ketika suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau turun, kurang atau lebih dari beban bunga, dan net interest income menurun. Secara umum, efek penyebarannya yaitu sedemikian rupa sehingga terlepas dari arah perubahan suku bunga, ada hubungan positif antara perubahan spread antara suku bunga RSE dan RSL dan perubahan net interest income setiap kali spread meningkat atau menurun. Net interest income meningkat atau menurun. Selanjutnya, weakness of repricing model. Terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat, model repricing memiliki 4 kekurangan. Yang pertama, mengabaikan efek dari nilai pasar perubahan suku bunga. Hal itu terlalu agregatif. Yang ketiga, gagal menangani masalah aset yang tidak sensitif terhadap tarif dan limpasan kewajiban dan pembayaran di muka. Selanjutnya, mengabaikan arus kas dari neraca kegiatan. Selanjutnya, market value effect. Perubahan tingkat suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Hal tersebut merupakan nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban berubah selain bunga langsung yang diterima atau dibayarkan pada mereka karena tingkat bunga berubah. Faktanya, nilai sekarang atau dan jika relevan dengan harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca lembaga keuangan berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Jadi model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar. Secara implisit mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Sebagai demikian, kesenjangan penetapan harga hanya merupakan ukuran parsial dari exposure risiko suku bunga yang sebenarnya dari sebuah lembaga keuangan.
Selanjutnya adalah over aggregation. Jadi masalah mendefinisikan sebuah bucket pada rentang jatuh tempo yang mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam bucket tersebut. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang waktu jatuh tempo manapun mungkin sama. Namun, rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir dari rentang bucket tersebut. Sementara aset dapat dinilai ulang di awal, dan dalam hal ini perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset serta liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat. Dengan ini, pendekatan dilakukan melalui repricing gap. Nah, dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan sini, di mana ada 50 juta dolar lebih banyak RSA daripada RSL yang di-reprice antara bulan 3 dan 4. Namun, di sisi lain ada 50 juta dolar lebih banyak RSL daripada RSA yang dinilai ulang antara bulan 5 dan bulan 6. Dan di sini lembaga keuangan dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga 0 untuk 3 bulan. Selanjutnya, pada bucket 6 bulan, di sini dapat dilakukan perhitungan, yaitu positif 50 ditambah dengan negatif 50 yang menghasilkan 0, di mana seperti yang bisa dilihat di gambar berikut, aset dari lembaga keuangan dan kewajiban tidak cocok dalam bucket. Yang jelas, semakin pendek kisaran di mana celah bucket dihitung, maka semakin kecil juga masalah ini. Jika manajer lembaga keuangan menghitung kesenjangan bucket 1 hari ke masa depan, maka ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai exposure pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunganya. Kabarnya juga banyak dari lembaga keuangan besar memiliki internal sistem yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga dan penetapan harga pada hari tertentu di masa yang akan datang, seperti waktu 252 hari dan waktu 1329 hari, dan masih ada banyak yang lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan dan mengubah harga kesenjangan hanya pada rentang bucket kedewasaan yang relatif lebar, manajer lembaga keuangan juga dapat menetapkan di tempat sistem informasi internal untuk melaporkan pola masa depan sehari-hari dari kesenjangan tersebut. Selanjutnya adalah the problem of run-off. Run-off itu merupakan kas periodik sebesar bunga dan pokok pembayaran amortisasi pada aset jangka panjang seperti konvensional hipotek, dan itu bisa diinvestasikan kembali pada pasar kecepatan. Jadi dalam model penetapan harga sederhana yang dibahas sebelumnya, di sini juga diasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Di mana pada kenyataannya lembaga keuangan juga terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen serta hipotek karena menciptakan dana pensiun deposito. Misalnya, hari ini beberapa hipotek jatuh tempo asli pada 30 tahun. Mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum mereka dewasa, yaitu pada tahun ke-29. Selain itu, juga pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun, dan ini termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga, tapi mereka kadang-kadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumahnya. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali pada saat ini, pada harga pasar saat ini dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset dan kewajiban, misalnya hipotek jangka panjang, itu membayar sejumlah pokok dan atau bunga kembali ke lembaga keuangan pada tahun tertentu. Dan ini mengakibatkan lembaga keuangan menerima arus kas limpasan dari portofolio yang tidak peka terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Itu adalah komponen arus kas limpasan dari aset ataupun liabilitas yang tidak peka terhadap tarif ini sendiri juga peka terhadap tarifnya.
Di sini juga manajer dan lembaga keuangan dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model penetapan harga dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan juga kewajiban estimasi dari arus kas dolar yang akan mengalir dalam tahun depan, dan juga menambahkan jumlah ini ke nilai aset serta kewajiban yang sensitif pada tarifnya. Selanjutnya adalah cash flow from off-balance sheet activities. Jadi RSA dan RSL yang digunakan dalam model penetapan harga biasanya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off-balance sheet juga. Jadi misalnya dari lembaga keuangan mungkin melakukan lindung nilai risiko terhadap tingkat bunganya dengan kontrak berjangka tingkat bunga. Dan ini juga kursnya berubah, sehingga kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses pendanaan ke pasar. Serta hal ini menghasilkan arus kas harian, baik itu positif maupun negatif, untuk lembaga keuangan yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan dari neracanya. Jadi arus kas offset ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model penetapan harga ulang yang sederhana dan juga harus serta dapat dimasukkan ke dalam modelnya. Selanjutnya adalah summary. Jadi dalam bab ini, kita dikenalkan dengan metode pengukuran exposure resiko suku bunga dari lembaga keuangan, yang dimana model penetapan harga ini melihat perbedaan atau kesenjangan antara lembaga keuangan aset yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga untuk mengukur resiko suatu suku bunga. Dan di bab ini juga menunjukkan bahwa model repricing mengalami kesulitan dalam mengukur bunga secara akurat tingkat resiko dari lembaga keuangan. Dan ini juga secara khusus, model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Dan pengukuran exposure dari lembaga keuangan yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi serta kesenjangan dari durasi yang dijelaskan pada bab selanjutnya. Selanjutnya ada jawaban latihan soal. Yang pertama ada question and problem 9, di mana pertimbangkan neraca berikut untuk MMC Bancorp dalam jutaan dolar. Dan untuk total asetnya adalah sebesar $337,50. Dan untuk liabilities atau equity-nya juga sebesar $337,50. Lalu diminta untuk hitung nilai RSA, MMC, RSL, dan selisih harga untuk tahun berikutnya. Lalu yang B, hitung perubahan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih bank jika suku bunga naik 1% pada RSA dan RSL, dan jika suku bunga turun 1% pada RSA dan RSL. Lalu yang C, hitung perubahan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih untuk bank jika suku bunga naik sebesar 1,2% pada RSA dan sebesar 1% pada RSL, dan jika suku bunga turun sebesar 1,2% pada RSA dan sebesar 1% pada RSL. Berikut untuk jawabannya. Untuk yang A, yang pertama, untuk RSA-nya, yaitu rumusnya short term consumer loan ditambah 3 months treasury bill ditambah 6 month T-notes ditambah 30-year floating mortgage rate. Jadi di sini sebesar short term-nya sebesar 62,5 ditambah dengan 37,05 ditambah 43,75 ditambah 50. Jadi total untuk RSA-nya sebesar $193,75 juta. Lalu untuk RSL-nya rumusnya adalah 3 months CDS ditambah 3 months bankers acceptance ditambah 6 months CP ditambah 1 year time deposit. Jadi di sini 50 ditambah dengan 25 ditambah 74 ditambah 25. Jadi RSL-nya itu sebesar 175 juta. Lalu untuk repricing gap-nya itu rumusnya RSA dikurang dengan RSL. Jadi $193,75 juta dikurangin dengan 175 juta dolar. Jadi untuk repricing gap-nya sebesar 18,75 juta dolar. Lalu untuk yang jawaban yang B, apabila increase 1% untuk RSA dan RSL, maka untuk delta
net interest income-nya sama dengan CGAP dikali dengan delta R. Jadi CGAP-nya sebesar 18,75 dikali dengan 0,01. Jadi hasilnya sebesar 0,1875 juta. Lalu apabila RSA dan RSL-nya ini decrease sebesar 1%, maka perhitungannya adalah $18,75 dikali dengan minus 0,01. Jadi sebesar minus 0,1875 juta dolar. Lalu untuk yang C-nya, apabila RSA-nya naik sebesar 1,2% dan RSL-nya naik sebesar 1%, maka untuk delta NII-nya yaitu delta interest revenue dikurangi dengan delta interest expense. Jadi untuk delta interest revenue-nya itu sebesar $193,75 dikali dengan 1,2%, yaitu didapat sebesar $232,5, lalu dikurangi dengan $175 dikali dengan 1%, yaitu $1,75. Jadi hasil untuk delta NII-nya sebesar $230,75. Lalu apabila RSA-nya ini menurun sebesar 1,2% dan RSL juga menurun sebesar 1%, maka untuk perhitungannya adalah 193,75 dikalikan dengan minus 1,2%, didapat sebesar $2.325, lalu dikurangi dengan 175 dikali dengan minus 1%, yaitu didapat sebesar minus 1,75. Jadi untuk hasil delta NI-nya sebesar minus $0,575. Selanjutnya ada question and problems 24, di mana Contibank ini memiliki neraca nilai pasar berikut, yang semua sekuritas ini dijual pada nilai nominal yang sama dengan nilai buku, di mana total aset dan total liabilities and equity-nya sebesar $480. Lalu diminta apa maturity gap untuk Contibank, lalu yang B, berapa selisih maturitas jika suku bunga pada semua aset dan kewajiban meningkat sebesar 1%, dan yang C, apa yang akan terjadi dengan nilai pasar ekuitas. Lalu untuk jawaban yang A, ini diasumsikan suku bunga pasar itu sama dengan suku bunga securities. Jadi untuk maturity asetnya $160 ditambah dengan $300 sama dengan $460. Dan untuk maturity liabilities-nya itu sama dengan $210 ditambah dengan $120 didapatkan sebesar $330. Maka untuk MJP-nya yaitu $460 dikurangi dengan $330, maka MJP-nya sebesar $130. Dan untuk yang B, jika interest rate-nya ini meningkat sebesar 1%, maka untuk menghitung maturity gap-nya, yang pertama mencari commercial loan-nya, yaitu sigma 160 dikali dengan 10% dibagi dengan 1 plus 11% pangkat 15 ditambah dengan $160 dibagi dengan 1 plus 11% pangkat 15. Maka didapatkan commercial loan itu sebesar $36,78. Lalu yang kedua, mencari mortgage-nya, yaitu dengan cara sigma $300 dikali dengan 8% dibagi dengan 1 plus 9% pangkat 30, lalu ditambah dengan $300 dibagi dengan 1 plus 9% pangkat 30, maka didapatkan hasil dari mortgage-nya adalah sebesar $24,42. Lalu yang ketiga, mencari CDS-nya, yaitu dengan cara 210 dikali 6% dibagi dengan 1 plus 7% pangkat 5 ditambah dengan $210 dibagi dengan 1 plus 7% pangkat 5. Maka didapatkan CDS-nya itu sebesar $158,71. Lalu untuk debenturnya yaitu dengan cara $120 dikali dengan 7% dibagi dengan 1 plus 8% pangkat 20 ditambah dengan $120 ditambah 1 plus 8% pangkat 20, maka didapatkan debenturnya itu sebesar $27,55. Maka untuk maturity gap-nya itu dicari dengan rumus
PV aset dikurang dengan PV liabilities, di mana PV aset adalah 36,78 ditambah 24,42, yaitu didapatkan hasilnya 61,2, dan untuk PV liabilities-nya 158,71 ditambah dengan 27,55. Maka maturity gap-nya adalah sebesar minus 125,06. Dan untuk jawaban yang C, yaitu dampak terhadap equity, dicari dengan perhitungan $50 ditambah dengan minus $130 dikurang dengan minus $125,06. Maka didapatkan sebesar $45,06. Maka dapat diartikan terjadinya penurunan ekuitas dari $50 juta menjadi $45,06 juta atau rugi sebesar $4,94 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.